Soal 1. Pagi ini seperti biasanya Anda selalu sibuk dengan rutinitas di pekerjaan sebagai seorang customer service pada sebuah rumah sakit pemerintah. Ketika Anda sedang asik bekerja, datanglah seorang ibu-ibu tua yang ingin menanyakan prosedur penggunaan BPJS Kesehatan untuk proses rawat inap anaknya yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan secepatnya agar sakitnya tidak bertambah parah. Setelah Anda menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang mudah dimengerti beberapa kali kepada sang ibu, namun ternyata ibu tersebut tampak sangat kebingungan dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti sama sekali dengan prosedur yang Anda jelaskan. Bagaimana sikap Anda? A. Menjelaskan secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh ibunya agar dia tahu maksud dari apa yang Anda jelaskan. B. Menjelaskan dengan sabar sembari mengajak sang ibu untuk tenang terlebih dahulu agar lebih fokus ketika Anda menjelaskan. Jika masih kebingungan, Anda akan membantu ibu tersebut untuk proses pengurusannya. C. Menjelaskan secara perlahan tahapan demi tahapan yang harus dilakukan ibu tersebut dengan bahasa yang santun agar sang ibu paham maksud dari apa yang Anda jelaskan. D. Meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. E. Meminta teman Anda yang lebih berpengalaman dalam melayani keluarga pasien yang kebingungan dalam memahami prosedur yang ada. Oke, kita lihat jawabannya. Jadi, topik pelayanan publik, indikator daya tanggap terhadap pelayanan terhadap masyarakat, memenuhi kebutuhan penerima layanan dan segera mungkin. Permasalahan pada soal ibu-ibu tua yang tidak paham prosedur penggunaan BPJS untuk rawat inap, padahal sudah Anda jelaskan bahkan dengan bahasa yang mudah dimengerti, tapi sang ibu tetap tidak paham. Solusinya adalah menjelaskan kepada anggota keluarga yang lain. Jadi poin 5 itu adalah opsi D. Meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. Jadi bukan malah Anda menjelaskan dengan sabar lagi, karena sudah di soal sudah ada keterangannya bahwa sudah dijelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Lanjut soal nomor 2. Anda merupakan seorang karyawan pada sebuah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang transportasi. Siang ini akan diadakan sebuah diskusi singkat dengan pimpinan perusahaan. Semua karyawan diminta untuk memberikan usulan terkait peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelanggan ke depannya agar banyak dari customer yang memakai jasa perusahaan Anda. Sikap Anda. A. Memberikan usulan jika ingin meningkatkan pelayanan, perusahaan harus memenuhi semua hal yang diinginkan oleh pelanggan tanpa terkecuali. B. Mengusulkan adanya jalur khusus untuk ibu hamil dan menyusui dan para lansia. C. Mengusulkan agar pada hari libur massal, biaya tiket didiskon hingga 50% sehingga banyak dari pelanggan yang akan menggunakan jasa perusahaan Anda. D. Memberikan usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia. E. Mengusulkan agar alat transportasi yang digunakan selalu bersih dengan cara merekrut karyawan baru dengan gaji tinggi. Oke, kita lihat jawabannya. Jadi, topik orientasi pada pelayanan, indikator memberikan pelayanan terhadap pelanggan secara cepat dan mengerti kebutuhan pelanggan, tapi disesuaikan dengan SOP perusahaan. Permasalahan ingin meningkatkan pelayanan, opsi D adalah opsi yang paling mungkin dengan memberikan fasilitas khusus kepada golongan ibu hamil, menyusui, dan lansia agar mereka nyaman pada saat perjalanan. Jangan terjebak pada opsi A, itu bukan jawaban yang diinginkan. Perusahaan sudah punya SOP, jadi standar pelayanannya. Nah, jadi poin terbaik adalah opsi D, memberikan usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Awal tahun ini Anda baru saja lulus dari sebuah universitas ternama dengan predikat cum laude. Anda pun mencoba peruntungan untuk melamar di beberapa perusahaan. Setelah mengikuti beberapa kali proses seleksi di beberapa perusahaan, akhirnya Anda diterima di sebuah perusahaan yang terletak di pinggiran kota. Kemudian Anda memutuskan untuk mencari kontrakan di sekitar lokasi perusahaan Anda bekerja. Namun Anda merasa
tinggal di pinggiran kota memang sangat tidak mengenakan, mulai dari susahnya transportasi umum untuk ke kota, jauhnya fasilitas kesehatan, sampai jarangnya tempat hiburan sebagai pelepas stres jika pulang bekerja. Tapi dengan tinggal di pinggiran kota membuat Anda sering tiba tepat waktu di kantor. Bagaimana sikap Anda? Oke. A. Saya akan mencoba untuk bertahan semampunya untuk tetap tinggal di pinggiran kota karena akan membuat saya lebih dekat dengan lokasi perusahaan. B. Mencari tempat tinggal lain yang lebih nyaman meskipun sedikit jauh dari lokasi perusahaan tempat Anda bekerja. C. Mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di daerah pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan pekerjaan Anda. D. Berusaha untuk bekerja lebih giat dengan harapan bisa mendapatkan fasilitas rumah di kantor. E. Menerima hal ini sebagai risiko dari pekerjaan yang Anda ambil dan berusaha untuk tetap bisa merasa nyaman tinggal di daerah pinggiran. Oke, kita lihat jawabannya. Topik kemampuan beradaptasi. Indikator mampu beradaptasi dengan lingkungan baru serta bersifat menerima perubahan sebagai sebuah tantangan. Permasalahan pada soal Anda merasa bahwa tinggal di daerah pinggiran tidak mengenakan karena serba banyak kekurangan, namun hal ini memudahkan untuk akses ke tempat kerja. Solusi yang tepat adalah opsi C, mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di daerah pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan pekerjaan Anda, menunjukkan bahwa Anda seorang yang mampu beradaptasi dengan suasana baru. Jadi, poin yang terbaik adalah opsi C. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Semenjak musim kemarau melanda negeri ini, terutama di daerah tempat tinggal Anda, membuat masyarakat di sekitar harus berhemat dalam menggunakan air untuk kebutuhan rumah tangga dan keperluan sehari-hari lainnya. Satu-satunya sumber air yaitu berasal dari air PDAM yang mengalir di setiap rumah warga. Namun akhir-akhir ini aliran air tersebut sering mati, terutama pada saat pagi hari di mana semua orang membutuhkannya untuk berbagai aktivitas, mulai dari memasak sampai dengan untuk kebutuhan mandi sebelum menjalankan aktivitas. Hal apa yang akan Anda lakukan? Kita lihat opsinya. Opsi A, mengajukan protes kepada pihak penyedia jasa air yaitu PDAM agar pada saat pagi hari aliran air tidak mati karena ini merupakan hak warga. B, santai saja, saya bisa meminta air untuk kebutuhan memasak dan mandi kepada tetangga. C. Menggunakan air seadanya untuk memasak dan kebutuhan mandi sebelum berangkat ke kantor agar tidak terlambat. D. Meminta suami atau istri untuk membeli air galon setiap harinya untuk kebutuhan memasak dan mandi anggota keluarga. E. Menampung air di malam hari sebagai cadangan untuk kebutuhan di pagi hari. Oke, kita lihat jawabannya. Topik kreativitas dan inovasi. Indikator mampu berpikiran kreatif dan imajinatif untuk menyelesaikan dan mencari solusi terhadap masalah. Masalah dalam soal adalah musim kemarau membuat warga harus berhemat air. Ditambah lagi air sering mati jika di waktu pagi. Solusi yang paling tepat adalah opsi E, menampung air semalaman sebagai cadangan, menunjukkan jika kita orang yang kreatif dapat mencari solusi atas sebuah permasalahan yang terjadi. Jadi opsi yang paling baik adalah E. Kita lanjut ke soal nomor 5. Hari ini di kantor Anda akan diadakan rapat besar terkait dengan kebijakan yang akan ditempuh oleh perusahaan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Semua karyawan yang memiliki divisi masing-masing diminta untuk menyampaikan ide dan gagasan mereka. Pada saat rapat berlangsung, Anda pun telah menyampaikan ide Anda sebagai perwakilan dari divisi Anda. Namun rekan yang lain kurang mendukung ide dan gagasan yang Anda ajukan karena dinilai tidak memiliki perubahan signifikan terhadap perusahaan ke depannya. Sikap Anda: A. Mencoba membicarakan lebih jauh dengan rekan perwakilan divisi yang lain maksud dari gagasan yang Anda ajukan dan dampaknya terhadap perusahaan. Saya ulangi opsi A. Mencoba membicarakan lebih jauh dengan rekan perwakilan divisi yang lain maksud dari gagasan yang Anda ajukan dan dampaknya terhadap perusahaan. B. Mencari dukungan dari ketua rapat dengan memberikan data-data yang mendukung gagasan Anda agar diterima. C. Membicarakan dengan rekan divisi lain untuk memadukan gagasan yang Anda punya. D. Menggantinya
dengan ide lain yang lebih baik dan dapat diterima oleh semua perwakilan divisi. Merumuskan ide tersebut secara detail agar rekan-rekan yang lain mengerti bahwa gagasan yang Anda sampaikan akan berdampak baik bagi kemajuan perusahaan. Kita lihat jawabannya. Topik kemampuan bekerja sama dalam kelompok, indikator keterbukaan, saling bekerja sama dan selalu melibatkan orang lain. Masalah gagasan Anda dinilai kurang memberikan perubahan signifikan. Solusi pertama yang bisa Anda lakukan adalah memadukan gagasan Anda dengan rekan yang lain seperti pada opsi C, menunjukkan Anda menerima pendapat orang lain dan berusaha tetap pada prinsip dengan kolaborasi dengan rekan yang lain. Jadi poin yang maksimal adalah opsi C. Kita lanjutkan soal nomor 6. Dengan naiknya biaya hidup dan harga barang yang serba mahal dan sulitnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat merasa terjepit masalah perekonomian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitupun dengan Anda sendiri yang hanya merupakan seorang karyawan perusahaan swasta dengan gaji yang sangat pas-pasan setiap bulannya. Teman-teman Anda yang lain juga sering merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Banyak dari teman-teman Anda yang meminjam uang di aplikasi online dengan bunga yang tidak sedikit, ditambah lagi jika melakukan pembayaran melebihi tempo yang sudah ditentukan mengakibatkan besar bunga bisa melebihi pinjaman. Sikap Anda jika dihadapkan pada permasalahan di atas. Menasehati teman-teman saya agar berhati-hati untuk melakukan pinjaman online meskipun dengan prosedur yang lebih gampang. B. Tidak ingin melakukan hal yang sama bahkan dalam kondisi terdesak sekalipun. C. Berusaha agar tidak melakukan peminjaman agar tidak merasa kesulitan pada saat melakukan pembayaran nanti. D. Mencari tahu detail tentang perusahaan yang memberikan pinjaman jika suatu saat terpaksa harus melakukan peminjaman. Mencari tahu sejarah perusahaan dan menasihati teman-teman yang lain agar berhati-hati. Kita lihat jawabannya. Topik kemampuan mengendalikan diri, indikator sikap dewasa dalam pengambilan sebuah tindakan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Permasalahan jika Anda yang ada pada posisi teman Anda. Langkah yang tepat adalah opsi D, mencari tahu detail tentang perusahaan yang memberikan pinjaman jika suatu saat terpaksa harus melakukan peminjaman. Menunjukkan Anda orang yang bersikap dewasa dan mampu mengantisipasi sebuah kejadian dan mengambil sebuah keputusan. Jadi opsi yang paling pas adalah opsi D. Lanjut soal nomor 7. Di kantor saya terkenal sebagai karyawan yang sering memberikan bantuan terhadap sesama rekan kerja dalam berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Biasanya hal apa yang akan Anda lakukan saat rekan kerja Anda membutuhkan bantuan Anda? A. Saya akan langsung membantu sesuai dengan kemampuan saya, dengan begitu dapat meringankan beban mereka. B. Saya akan membantu mereka, akan tetapi biasanya saya akan selesaikan dulu permasalahan saya, baru setelah itu membantu dengan ikhlas. C. Saya bertanya dahulu mengenai permasalahan yang mereka hadapi, jika memungkinkan saya akan membantu. D. Saya akan membantu, tapi terlebih dahulu saya akan berpikir cukup lama untuk mencarikan solusi yang tepat atas permasalahan mereka. Saya bertanya dahulu, jika saya mampu saya akan membantu, tentunya terlebih dahulu mengerjakan pekerjaan saya. Kita lihat jawabannya. Topik orientasi kepada orang lain, indikator kepedulian terhadap orang lain, membantu sesuai kapasitas dan kemampuan. Pada saat orang lain meminta bantuan, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah opsi C, bertanya dahulu mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Jika memungkinkan, baru Anda akan membantu, karena nggak semua permasalahan teman Anda dapat membantunya. Jadi nilai maksimal adalah opsi C. Soal nomor 8. Pagi ini Anda meminta bawahan Anda untuk melakukan tinjauan ke lokasi proyek yang kebetulan di bawah tanggung jawab Anda. Namun lagi-lagi bawahan Anda tersebut mengingkari janjinya untuk melakukan tinjauan ke lokasi dengan berbagai alasan yang
Anda rasa kurang masuk akal. Sedangkan ini merupakan pekerjaan yang sangat penting demi menjaga nama baik perusahaan dan kepercayaan memakai jasa perusahaan Anda. Sikap Anda: A. Tidak lagi memberi maaf karena ini sudah keterlaluan. Tidak mengindahkan perintah Anda padahal itu adalah pekerjaan yang sangat penting. B. Berhenti mempercayainya sejak kejadian pertama hingga selanjutnya. C. Melaporkan hal ini kepada pemilik perusahaan agar mendapat hukuman agar dia memahami tugasnya untuk masa yang akan datang. D. Berani berkata tegas dengan menegurnya agar bertanggung jawab. E. Tidak cepat percaya dengannya jika diserahkan tugas lagi untuk kedepannya. Kita lihat jawabannya. Topik kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Indikator sebuah katalisator. Sebagai katalisator yang dapat membawa perubahan dan mengatur bawahan, permasalahan bawahan yang tidak menjalankan tugasnya dengan berbagai alasan. Sebagai seorang atasan, Anda wajib menegurnya karena bawahan Anda adalah tanggung jawab Anda. Opsi D adalah yang paling tepat. Soal nomor 9. Sebagai peserta lomba dalam HUT perusahaan di tempat saya bekerja, saya diikuti oleh semua kolega perusahaan, maka saya akan ulang sekali lagi, sebagai peserta lomba dalam HUT perusahaan di tempat saya bekerja yang diikuti oleh semua kolega perusahaan, maka saya akan A. Yang penting saya akan berpartisipasi mewakili perusahaan saya. B. Tak cukup berpartisipasi saja, saya harus menjadi juara. C. Paling penting tingkatkan kebersamaan antara tim dan kolega. D. Kompetisi menjadi juara itu utama agar menjaga nama baik perusahaan. E. Apapun yang saya lakukan untuk menjaga kebaikan perusahaan. Kita lihat jawabannya. Topik semangat berprestasi. Indikator semangat kompetisi dan menggerakkan usaha untuk sukses. Sebagai peserta lomba, Anda tentu harus memberikan penampilan terbaik Anda untuk perusahaan dengan menjadi juara. Hal ini menunjukkan Anda karyawan yang semangat, penuh semangat dalam berkompetisi, mengerahkan usaha semaksimal mungkin. Jadi poin maksimal adalah opsi B. Tak cukup berpartisipasi saja, saya harus menjadi juara. Soal nomor 10. Ketika Anda hendak berangkat ke kantor, Anda melewati jalan raya dan Anda melihat banyak orang membuang sampah di dekat tempat pembuangan sampah, dan sampah tersebut berserakan di pinggir jalan yang mengganggu pandangan dan jalannya kendaraan. Apakah yang akan Anda lakukan melihat keadaan tersebut? A. Segera merapikan sampah itu tanpa pikir panjang demi kepentingan pengguna jalan lain dan masyarakat banyak. B. Melewati dan membiarkannya begitu saja karena bukan tanggung jawab saya. C. Memberitahu orang yang ada di sekitar jalan untuk memungut sampah tersebut dan membuang pada tempat pembuangan sampah yang telah disediakan. D. Memvideo dan foto selanjutnya diviralkan melalui media sosial agar semua orang paham kondisi di sekitar tempat pembuangan sampah. E. Menelepon pihak berwenang yang bertanggung jawab dengan sampah ini. Kita lihat jawabannya. Topik kemampuan mengendalikan diri. Indikator kesadaran diri untuk melakukan tindakan yang diyakini kebenarannya untuk diedukasi. Anda melihat sampah berserakan di dekat jalan tempat pembuangan sampah yang mengganggu jalannya kendaraan, maka opsi C adalah yang paling benar. Dengan hal tersebut, Anda menunjukkan bahwa Anda orang yang memiliki kesadaran diri dan mengambil tindakan untuk solusi dari masalah yang ada untuk edukasi. Jadi opsi yang paling maksimal nilainya ada C. Memberitahu orang yang ada di sekitar jalan untuk memungut sampah tersebut dan membuang pada tempat pembuangan sampah yang telah disediakan. Lanjut soal nomor 11. Siang ini Anda menerima panggilan untuk proses rekrutmen pada sebuah perusahaan. Ketika Anda berangkat untuk mengikuti rekrutmen tersebut, di tengah perjalanan Anda melihat kerumunan orang di pinggir jalan dan ternyata telah terjadi kecelakaan dengan korban tabrak lari. Sedangkan Anda harus sesegera mungkin sampai di perusahaan untuk memulai seleksi. Maka sikap Anda: A. Tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu mengikuti tes pekerjaan. B. Mengabaikannya karena harus mengikuti tes yang akan dimulai sebentar lagi.
C. Tetap melanjutkan perjalanan setelah yakin ada orang lain yang menolong. D. Menolongnya kemudian membawanya ke rumah sakit atau kantor polisi. E. Mengejar pelaku tabrak lari dan memintanya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Kita lihat jawabannya. Topik profesionalisme. Anda akan mengikuti tes kerja. Ada kecelakaan, indikator kedisiplinan, sedangkan Anda sudah diharapkan kedatangannya tepat waktu untuk mengikuti proses seleksi. Maka langkah yang paling tepat adalah A. Tetap melanjutkan perjalanan. Kata kunci telah terjadi pada saat Anda sampai, dan di sana Anda banyak orang yang bisa membantu. Jadi sudah ada di keterangan soal bahwa ada banyak orang di sekitar kejadian. Jadi yang paling tepat adalah opsi A. Tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu mengikuti tes pekerjaan. Lanjut ke soal nomor 12. Anda adalah PNS melalui jalur CPNS resmi suatu instansi yang dikepalai kerabat Anda. Belakangan diketahui bahwa ternyata Anda tidak lulus dan orang tua menggunakan jalur belakang untuk meluluskan Anda. Padahal selama ini Anda selalu aktif memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme di perusahaan kementerian Anda. Sikap Anda: A. Menyesali perbuatan dengan bersedekah membantu korban bencana dan aktif di organisasi kemanusiaan. B. Menasihati orang tua dan melaporkan pada pihak berwenang. C. Mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi. D. Menyesali perbuatan, tetap tenang dan tidak gegabah karena sulit memecat PNS. E. Meminta maaf dan melapor ke pihak berwenang. Kita lihat jawabannya. Topik integritas diri. Indikator tidak mudah terpecah antara prinsip, sikap dan perbuatan dan komitmen. Orang tua telah melakukan kecurangan. Opsi jawaban yang paling tepat adalah C. Mengakui kecurangan tersebut dan menunggu keputusan selanjutnya menunjukkan Anda orang yang bertanggung jawab dan punya prinsip. Jadi opsi C paling bagus nilainya. Soal nomor 13. Anda ditunjuk menjadi seorang pemimpin pada sebuah tim dari berbagai lulusan universitas terkemuka. Akhir-akhir ini tim Anda mendapat banyak tugas dengan deadline yang lumayan singkat. Akan tetapi tim Anda selalu berhasil menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan hasil yang memuaskan. Banyak yang menilai jika kinerja tim Anda sangat bagus. Menurut Anda apa penyebabnya? A. Seluruh anggota tim bekerja dengan disiplin dan profesional dalam menyelesaikan tugas. B. Semua anggota tim menjiwai tujuan tim. C. Anggota tim masing-masing mempunyai potensi yang bagus di setiap bidangnya. D. Kekompakan, bermusyawarah mufakat dalam bekerja. E. Motivasi yang bagus kepada seluruh anggota tim. Kita lihat jawabannya. Topik kemampuan bekerja sama dengan kelompok. Indikator kesadaran akan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan dengan disiplin dan kooperatif. Kesadaran masing-masing anggota tim dan disiplin terhadap pekerjaan, maka opsi A adalah yang paling tepat, menunjukkan tanggung jawab atas pekerjaan. Jadi poin maksimal adalah seluruh anggota tim bekerja dengan disiplin dan profesional dalam menyelesaikan tugas. Kita lanjut soal nomor 14. Teknologi informasi saat ini sangat berkembang pesat dan sangat bermanfaat untuk mempermudah penyampaian informasi di perusahaan Anda. Tetapi di samping manfaat, ternyata juga banyak hal negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan teknologi informasi tersebut. Salah satunya adalah dapat disalahgunakan oleh karyawan Anda untuk hal-hal yang bertentangan dengan tujuan perusahaan. Hal ini tentu akan memberikan dampak yang buruk pada perusahaan Anda jika dibiarkan begitu saja. Bagaimana sikap Anda sebagai seorang pemimpin di perusahaan tersebut? A. Mempelajari teknologi informasi tersebut kemudian menerapkan pada perusahaan. B. Menerapkan pada perusahaan untuk memudahkan komunikasi dan informasi antara departemen. C. Membuat batasan-batasan pada teknologi informasi tersebut agar tidak disalahgunakan kemudian menerapkannya pada perusahaan. D. Akan mempelajari, membuat batasan-batasan kemudian menerapkan pada perusahaan. E. Mencari informasi tentang cara penggunaan teknologi informasi tersebut dan bagaimana membuat batasan dan menerapkan pada perusahaan. Kita lihat jawabannya. Topik kemampuan bekerja berkelanjutan.
Indikator gemar belajar untuk pengembangan, berpikiran maju dan mengimplementasikannya. Masalah adanya penyalahgunaan teknologi informasi oleh karyawan. Agar hal tersebut tidak terjadi, tentu kita harus berpikir maju dan jauh ke depan dengan cara membuat batasan-batasan tertentu. Dan opsi yang paling cepat bisa dilakukan adalah opsi C, yaitu membuat batasan-batasan pada teknologi informasi tersebut agar tidak disalahgunakan kemudian menerapkannya pada perusahaan. Lanjut soal nomor 15. Dalam rangka merayakan ulang tahun anak rekan kerja Anda yang sangat dekat dengan Anda, rekan Anda mengundang Anda dan meminta Anda untuk datang ke acara ulang tahun anaknya tersebut yang akan diadakan besok malam di sebuah restoran cepat saji tidak jauh dari kontrakan Anda. Anda tahu persis sudah pasti akan diadakan pesta untuk anak-anak yang sangat meriah, padahal Anda sendiri sangat tidak menyukai anak-anak. Maka yang Anda lakukan adalah A. Menelpon dan memohon maaf karena tidak akan hadir dan memberi kado di lain kesempatan. Hadir sebentar saja, memberikan kado dan segera pulang untuk menghargai undangannya. C. Datang dengan ekspresi yang tidak menyenangkan karena banyak anak-anak. D. Datang dan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai. E. Tidak datang tanpa konfirmasi apapun, karena jika datang Anda akan merasa sangat terganggu dengan keberadaan anak-anak. Kita lihat jawabannya. Topik kemampuan beradaptasi. Indikator kemampuan beradaptasi dengan kondisi lingkungan apapun dan tetap tenang terhadap perubahan hal baru. Permasalahan undangan pesta anak-anak sendiri tidak suka anak-anak, sedangkan teman Anda mengharapkan Anda hadir. Maka opsi D, di dalam kondisi ini Anda dituntut untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar Anda dengan hadir dan ikut secara acara sampai selesai. Anda sudah menghargai teman Anda. Jadi poin yang maksimal adalah opsi D, datang dan memberikan kado dan mengikuti acara sampai selesai. Soal nomor 16. Anda bekerja sebagai seorang karyawan di instansi pemerintah. Hari ini adalah hari terakhir Anda bekerja karena Anda sudah mengambil cuti selama seminggu ke depan untuk menjenguk orang tua, suami atau istri Anda yang lagi dilanda musibah. Sebelum cuti Anda harus menyelesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu, namun tiba-tiba Anda diajak atasan Anda untuk menemani ke kantin untuk mengobrol mengenai pekerjaan dan makan di waktu jam kerja. Hal apa yang Anda lakukan? A. Menyetujuinya dan segera langsung ke kantin. B. Menyelesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu baru kemudian bergegas menuju ke kantin memenuhi panggilan atasan. C. Menolaknya ke kantin dan mengingatkannya dengan sopan agar menjaga profesionalisme kerja. D. Melaporkan atasan Anda kepada badan kepegawaian agar mendapat teguran. E. Meminta tolong rekan kerja lain untuk menggantikan Anda menemani atasan di kantin. Jadi kita lihat jawabannya. Topik profesionalisme dalam bekerja. Indikator tanggung jawab dan kesadaran diri akan peraturan yang ada. Anda dihadapkan pada masalah tugas yang harus diselesaikan sebelum Anda cuti. Lalu atasan Anda mengajak ke kantin untuk membicarakan kerjaan sekaligus makan. Selesaikan pekerjaan kita terlebih dahulu. Jadi yang paling pas adalah opsi C. Menolaknya ke kantin dan mengingatkannya dengan sopan agar menjaga profesionalisme kerja. Soal nomor 17. Pagi ini Anda datang dengan buru-buru ke kantor. Hal ini disebabkan karena jalanan macet parah sehingga membuat kendaraan yang Anda bawa tidak dapat bergerak dan stuck cukup lama di jalan raya, sehingga pada saat sampai di kantor Anda hampir terlambat. Sedangkan semua karyawan setiap paginya diwajibkan untuk melakukan absen berbasis teknologi yang jika Anda telat maka dianggap tidak hadir. Maka saat Anda hendak buru-buru menuju tempat absen, Anda melihat seorang ibu-ibu sedang kebingungan untuk mencari pelayanan. Sedangkan satpam yang biasanya bertugas menunjukkan tempat itu belum hadir. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memberitahu arah tempat layanan tersebut kemudian absen. B. Menyuruh menunggu karena petugas belum hadir. C. Menyapa ibu itu dan menanyakan keperluannya kemudian kamu tinggal. D. Mengajak ibu itu untuk ikut kamu absen sehingga bisa menanyakan keperluan dan mengantarkannya. E. Mengantarkannya ke tempat yang dia tuju baru absen. Topik orientasi pada pelayanan. Indikator memberikan bantuan kepada
penerima layanan dengan segera, Anda hampir terlambat untuk absen. Sedangkan ada orang yang lagi mencari arah tempat pelayanan, maka solusi yang paling tepat adalah menunjukkan arahnya saja. Jadi Anda membantu orang dan Anda juga tetap bisa mengerjakan kewajiban Anda untuk absen. Jadi yang paling bagus jawabannya adalah opsi A, memberitahu arah tempat layanan tersebut kemudian absen. Soal nomor 18. Banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk mengikuti perubahan dengan menggunakan teknologi informasi dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari. Namun penggunaan teknologi informasi di perusahaan Anda tidak signifikan serta kurang bisa memajukan kinerja karyawan dan perusahaan yang Anda pimpin. Sikap Anda sebagai pimpinan pada perusahaan tersebut adalah A. Memotivasi dan diklat seluruh anggota karyawan untuk terus meningkatkan ilmu tentang teknologi informasi. B. Berusaha memberi pengetahuan bahwa teknologi informasi itu penting dalam bekerja. C. Menggunakan teknologi informasi yang lain yang sekiranya dapat membuat perubahan bagi perusahaan. D. Tidak menggunakan teknologi lagi dan beralih pada proses manual seperti sebelumnya, namun mencari solusi lainnya. E. Tidak menggunakan teknologi informasi karena sudah jelas tidak membantu perusahaan ke arah yang lebih baik. Kita lihat jawabannya. Topik kemampuan mengkoordinir dan menggerakkan orang lain. Indikator katalisator dalam organisasi memberikan dukungan terhadap bawahan. Permasalahan penggunaan teknologi informasi tidak membawa perubahan pada kinerja. Dalam hal ini, sebagai pemimpin, Anda harus mencari tahu penyebabnya karena pada sifatnya teknologi informasi pasti mempercepat proses kerja. Mungkin karyawan belum mahir dalam teknologi sehingga opsi yang memberikan solusi adalah opsi A, memberi motivasi dan diklat seluruh anggota karyawan untuk terus meningkatkan ilmu tentang teknologi informasi. Soal nomor 19. Anda dan tim Anda diberi tugas baru oleh pimpinan. Tugas tersebut merupakan tugas yang lumayan baru dan belum pernah Anda kerjakan sebelumnya. Begitupun dengan rekan tim yang lain. Mereka merasa kebingungan dan juga mereka semuanya juga belum memahami maksud dan cara pengerjaan tugas baru tersebut. Sikap Anda. Saya yakin bahwa para anggota tim juga dapat belajar sendiri untuk memahami cara menyelesaikan tugas baru tersebut. B. Saya mempelajari tugas tersebut lalu membagi pengetahuan saya kepada anggota tim yang lain. C. Saya akan meminta bantuan rekan kerja yang paling pandai untuk mempelajari tugas tersebut kemudian menjelaskannya pada semua anggota tim. D. Kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikannya dan mencari jalan keluar secara bersama-sama. E. Pimpinan yang memberikan tugas sebaiknya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana pengerjaan tugas tersebut sebaik-baiknya. Kita lihat jawabannya. Topik jejaring kerja dan kemitraan. Indikator saling memahami keaktifan dalam bekerja sama memberikan kontribusi agar tujuan tercapai. Ada tugas yang belum dipahami oleh tim. Di sini kita dituntut untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan tim kita untuk mencari langkah paling efektif dan efisien agar tujuan tercapai. Maka opsi yang tepat adalah opsi D. Kami mengerjakan bersama-sama dengan tugas tersebut sesuai dengan pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikan dan mencari jalan keluar secara bersama-sama. Soal terakhir yaitu soal nomor 20. Malam ini Anda bersama anggota keluarga berkumpul untuk makan bersama. Salah satu di antaranya menggunakan gawai untuk menjelajahi teknologi informasi. Pada gawainya seperti WhatsApp, Line, Twitter, Instagram. Sikap Anda terhadap ilustrasi di atas. A. Membiarkan karena itu suatu hal yang wajar untuk bersosialisasi dengan rekan di dunia maya. B. Menarik gawainya dan tidak akan mengembalikannya sebelum seluruh anggota keluarga selesai makan. C. Melanjutkan makan dan berbincang dengan anggota keluarga lainnya. D. Menasihatinya pada saat makan untuk tidak menggunakan gawai. E. Menanyakan alasannya menggunakan gawai tersebut dan mengingatkan untuk mematikan gawainya. Kita lihat jawabannya. Topik teknologi informasi dan komunikasi. Indikator penguasaan terhadap teknologi dan dapat menggunakannya menunjukkan Anda orang mampu belajar teknologi informasi sebagai sarana berkomunikasi dengan orang lain. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Mungkin ini agak bertentangan sedikit karena di sini adalah topiknya tentang teknologi informasi. Jadi yang paling tepat adalah A. Membiarkannya karena itu suatu hal wajar untuk bersosialisasi dengan rekan di dunia maya.